A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan belajar ya bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah dan di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya akan membahas satu tema tentang ketika istri lebih kaya dari suami. Ini bagaimana kita menyikapinya sebagai suami atau juga sebagai istri. Jadi dua sisi lah ya saya singgung. Ya, suami bagaimana ketika faktanya istri lebih banyak duit ya, daripada diri dia. Istri juga harus tahu ya bagaimana menyikapi fakta ternyata suaminya lebih kere daripada dia lebih kaya daripada suaminya itu ya. Kenapa ini harus disikapi dengan benar? Karena banyak perceraian, kegaduhan, ya pertengkaran yang disebabkan oleh kesalahan di dalam menyikapi hal ini. Ya. Ketika istri lebih kaya ya dari suaminya nggak tahu ya ajaran syariat ya di dalam menyikapi itu, maka kemudian muncul kegaduhan, keributan. Atau istrinya ya, ketika disadar ya berubah situasinya ya, sekarang dia yang lebih banyak duit daripada suaminya, kemudian dia tahu cara menyikapi ya sesuai dengan pandangan ajaran syariat, maka kemudian dia jadi sombong ya menganggap tidak perlu suami ya, kemudian yang lebih parahnya apa yang menjadikan suami sebagai pesuruh gitu ya. Ujung-ujungnya kemudian suaminya merasa ilfil, ya merasa direndahkan ya karena penghasilan istri lebih besar, lalu kemudian cekcok ya, ujung-ujungnya cerai. Itu cerita seperti itu banyak ya, di tengah-tengah kehidupan kita ya sebagai seorang muslim di Indonesia, ya, di luar negeri juga ada lah. Negara-negara manapun cerita-cerita ini ada. Nah, kalau dalam konteks kita ingin ya, mewujudkan rumah tangga ya antara kita dengan pasangan kita, rumah tangga yang sakinah ya, tentram, mawaddah, penuh cinta, yang warahmah, penuh sayang. Ini ya situasi ini harus kita pahami dengan benar. Kita sebagai suami harus paham bagaimana menyikapi harta istri, dan istri juga harus paham bagaimana harus bersikap kepada suami yang ternyata ya kekayaannya, ya kemampuan finansialnya tidak sebaik dirinya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mempersunting ya, istri pertama beliau, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Ya, Sayyidah Khadijah adalah janda super kaya. Ya, jauh ya kekayaannya di atas rata-rata
kaum wanita ketika itu ya. Memang crazy rich lah ya kalau zaman sekarang. Lalu kemudian menikahi Nabi Muhammad yang statusnya sebetulnya adalah pekerja beliau. Beliau yang mengurusi dagangnya, ya karyawan. Walaupun ada cerita, oh Nabi Muhammad juga kaya, maharnya gini-gini. Ya. Tetap saja kalau berbicara faktanya, ya kita tidak bisa mengelak dari fakta bahwa Sayyidah Khadijah lebih kaya daripada Nabi Muhammad ketika itu. Ya, dan tidak ada sejarah yang menolak bahwa Nabi Muhammad memang bekerja dengan Sayyidah Khadijah kan begitu. Ya. Jadi ya, tetap ya pada kenyataannya ya, memang Rasulullah pernah ya, mencontohkan kepada kita bagaimana menyikapi istri yang lebih kaya daripada suami. Nah, kita juga harus bisa gitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita ya rumah tangga kita ya, kaum muslimin sahabat Edream yang kemudian Allah uji nih ya. Ini bagian dari ujian ya. Karena hidup itu kan hujan ya. Allah di dalam surah Al-Mulk disebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian dengan segala pernak-pernik di dalamnya. Liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ketika ada momen ini dalam rumah tangga kita ternyata istri kita ya, kekayaannya lebih banyak ya, nah, dari kita suaminya. Ini adalah ujian. Dulu mungkin waktu nikah ya sama-sama nol ya. Atau suami lebih kaya gitu ya. Suaminya punya harta banyak sehingga istrinya mau nikah sama dia. Tapi kemudian dalam perjalanannya bisnis ya, istri suami kemudian bangkrut. Banyak cerita begitu ya. Lalu kemudian istri karena memang punya basic ya, jiwa dagang yang bagus ya, berbisnis dari rumah kecil-kecilan. Lalu kemudian ternyata berkembang ya, masakannya enak misalnya begitu kan. Atau jahitannya bagus ya, atau karya ininya bagus, atau bikin skincare gitu ya, lagi marak ya. Ternyata skincare-nya bagus ya, disukai orang gitu kan. Sehingga kemudian bisnisnya lancar dan justru yang kaya adalah istrinya. Nah, ini ujian ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Suami diuji ya dengan kekayaan istrinya, istri juga diuji dengan kekayaan dirinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sebagai seorang muslim yang punya niatan cita-cita ya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke surganya Allah, kita harus bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Yang pertama ya sahabat Edream, yang kita harus pahami ya bahwa prinsipnya ya di dalam Islam itu di dalam harta suami ada hak istri. Ya, di dalam harta suami ada hak istri. Jadi suami berkewajiban menafkahi istrinya. Apakah istrinya kaya, istrinya miskin, istrinya nggak punya duit, tetap suami wajib memberi nafkah. Istrinya penghasilannya 100 juta per bulan, suami penghasilannya 5 juta sebulan. Suami tetap punya kewajiban untuk menafkahi istrinya dari harta atau penghasilan yang dia punya. Karena Allah memerintahkan di dalam surah An-Nisa kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Ya. Dan pergaulilah wanita itu istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, cara yang terbaik, cara yang baik. Dan di dalam surah Al-Baqarah juga ditegaskan ya, bahwa kewajiban para ayah untuk menyediakan makanan dan pakaian ya, bagi para istri. Kan di situ nggak disebut ya istrinya miskin atau kaya. Asal dia istri kita, apakah dia kaya, apakah dia pengusaha, dia anak raja ya, sebutlah gitu ya, anak pejabat tinggi, tetap kita sebagai suami wajib menafkahi mereka, wajib memberikan mereka nafkah dari harta yang kita miliki. Itu ya, jadi jangan ada ceritanya suami merasa dia kan udah kaya,
Udah nggak perlu saya ngasih nafkah dia lagi, oh penghasilannya lebih gede dari saya, itu tidak ada, itu salah ya. Tetap suami harus memberi nafkah ya, kasih tahu istri, Dinda ini nafkah dari ayah, dari aku sebagai suami bulan ini ya. 3 juta misalnya ini penghasilan 5 juta gitu kan, 2 jutanya dia pegang untuk ongkos ya, sehari-hari dia jalan, nah 3 jutanya buat Adinda. Istri ya terimalah ya, emang nggak ada sih orang yang nolak dikasih duit. Ya, jadi suami harus begitu ya Dinda. Ya, untuk Adinda ya, sebagai istri wajib ya, karena itu adalah perintah dari agama ya. Dan ini menunjukkan bahwa istri ya dalam posisi sangat dihormati dalam ajaran Islam ya. Istri sangat dihormati di dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah berwasiat ya kepada kaum muslimin, kepada umatnya dengan mengatakan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian ya dalam memperlakukan kaum wanita. Jadi prinsip-prinsip ketakwaan harus dikedepankan di dalam mempergauli para istri. Ya, jadi bukan hawa nafsu ya, bukan amarah yang kita kedepankan, tapi rasa takwa, tetapi ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah yang harus kita kedepankan di dalam memperlakukan istri. Istri bikin kesal, yang kita kedepankan takwa, takut kepada Allah. Istri berkhianat ya, maka yang kita kedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian keputusan yang kita ambil dasarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan ya, ini juga tunjuk oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, fastausu bin nisa, ya, hendaklah kalian memperhatikan kaum wanita dengan baik. Ya, jadi jangan sampai kemudian ya para suami berpikir dia sudah mapan, dia sudah mandiri, saya udah nggak perlu lagi memperhatikan dia, itu salah ya. Tetap ya istri harus kita perhatikan. Ya. Walaupun dia bisa beli skincare ya yang paling mahal ya, yang harganya mungkin 2-3 kali lipat dari gaji kita, tetap ya, kita harus memperhatikan dia dengan sebaik-baiknya, memberikannya hak ya dari harta kita sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Di dalam Al-Quran juga ditegaskan, surah An-Nisa ayat yang ke-34, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dan kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan mereka dari sebagian yang lain ya, atas dan karena mereka ya kaum lelaki telah menafkahkan dari sebagian harta mereka. Jadi kemuliaan seorang suami ada pada kemampuannya memberikan nafkah kepada para istri. Jadi kekuatan suami itu ya sahabat itu dari kemampuannya menafkahi istri. Walaupun istri lebih kaya, tetap suami harus mampu memberikan nafkah. Ya, jangan kemudian terbawa situasi ya, istrinya kemudian tahu-tahu jadi lebih kaya ya setelah menikah dengan dia, akhirnya dia milih nganggur aja di rumah aja deh. Ya. Nganggur di rumah, tinggal menikmati kekayaan istri, itu tidak benar. Anda tidak dipandang sebagai kaum lelaki yang kuat kalau seperti itu. Ya, kaum lelaki yang kuat gimana? Justru dia tetap berusaha untuk mencari nafkah dan memberikan nafkahnya kepada istrinya. Dia yang menjadi pemberi nafkah kepada istri, walaupun istri bisa cari nafkah sendiri. Dan dalam hal ini sahabat Edream harus dipahami bahwa apa yang dimiliki oleh suami maka itu bisa menjadi milik istri. Itu bisa dalam artian ya, suami memberikan atau istri meminta. Bang, saya minta ini ya. Kita punya ya, maka kita berikan kepada istri itu sebagai hak dia. Tapi apa yang dimiliki oleh wanita itu 100% milik dia. Kita tidak bisa
menguasainya sebagai suami. Jadi 100% apa yang diperoleh oleh istri ya, atas kerjanya, atas bisnisnya, itu milik dia 100%. Dan kita tidak bisa memilikinya. Artinya kita tidak boleh mengklaim bahwa itu juga uang saya, itu enggak ada. Di prinsipnya di dalam Islam uang suami ya, bisa jadi uang istri. Nah, uang istri adalah uang istri. Itu ya. Jadi suami tidak bisa mengklaim uang istri adalah uang dia. Nah, Nabi Muhammad begitu prinsipnya dulu ya. Maka dalam hal ini ya sahabat Edrim ya, suami harus berhati-hati, jangan sampai kemudian dia ya, memakan dengan cara yang haram apa yang menjadi milik istrinya. Apa yang menjadi milik istrinya jangan sampai kemudian masuk ke perutnya, dia pakai dengan cara yang haram. Kalau istri bisa tuh diam-diam ya ngambil harta suami, kalau memang suaminya pelit. Ada hadisnya ya. Salah seorang sahabat ya, sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah tentang suaminya kikir, boleh nggak diambil ya, sembunyi-sembunyi. Kata Rasulullah, ya ambillah sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Sampai begitu, istri boleh ngambil diam-diam harta suami, tapi suami tidak boleh kemudian diam-diam mengambil harta istri. Nah, kan banyak cerita tuh ya, suaminya justru kemudian menilap ya, uang istri, uang bisnis istrinya ya buat kawin lagi. Wah, ya. Nilapnya satu hal, kawin lagi satu hal lagi gitu. Nah, itu adalah satu hal yang tidak boleh terjadi. Ini para suami harus paham. Suami tidak bisa menguasai harta istri. Ya, kalau dia ngambil diam-diam itu namanya mencuri, haram. Ya, harta haram. Bahkan mahar yang sudah diberikan oleh suami kepada istri, suami nggak boleh minta. Udah punya dia. Itu ketetapan syariat begitu. Ya, syariat melarang suami meminta ya, harta yang sudah jadi mahar bagi istri. Jadi ketika mas kawin ya diberikan sudah sah dalam akad, maka mas kawin itu sepenuhnya milik istri. Suami nggak boleh minta. Atau ngambil ya seenaknya. Minta boleh kalau istri mau ngasih nggak masalah, tapi kalau minta kemudian istri nggak ngasih dipaksa juga, itu kan tidak dibenarkan. Ya. Bahkan wanita boleh menolak untuk menyerahkan dirinya kepada suami sampai maharnya diterima. Ada tuh ya. Dengan mas kawin sebutkan ini dibayar hutang, boleh gitu. Tapi istri punya hak, abang kalau maharnya belum dikasih ke saya nggak mau campur sama abang, boleh. Ini betapa Islam menghargai hak wanita ya. Sampai seperti itu. Bahkan mahar yang rusak di tangan suami sebelum diserahkan kepada istri menjadi tanggungan suami. Maharnya apa? Mobil, taunya mobilnya rusak, maka suami yang nyervis tuh ya, servis apa dibenerin lagi apa semua, barulah nanti dikasih kepada istri dalam kondisi baik. Nggak ada cerita rusak diserahkan nanti istri yang nyervis sendiri, itu nggak ada. Mahar yang rusak di tangan suami sebelum diserahkan kepada istri menjadi tanggungan suami. Para ulama sampai mengatakan seperti itu. Nah, bahkan wanita berhak memiliki mahar yang sudah diserahkan oleh suaminya ya, sepenuhnya ketika kemudian setelah akad suaminya meninggal. Jadi keluarga suami pun nggak bisa minta. Ya. Udah akad, ijab kabul dengan mas kawin sekian sah. Oh, tahu-tahu serangan jantung, plak meninggal. Maka mahar yang sudah diakadkan tadi punya si perempuan. Keluarga nggak boleh ceritain, ya kan dia meninggal, orang tuanya bilang mertuanya, udah balikin, nggak ada itu. Ya. Sudah jadi punya si istri. Lihat tuh sampai seperti itu. Ya. Ini para wanita kalau benci juga dengan Islam aneh ini ya, dibelain sama Islam, malah milih jadi feminis. Ya. Aneh ya.
dibilang Islam cuma gara-gara poligami itu. Padahal poligami juga logis itu. Tapi kemudian memandang Islam adalah agama yang tidak memuliakan wanita. Aneh ya. Nah, itu ya. Dan karena itu kemudian para ulama sepakat bahwa hasil kerja istri adalah 100% milik istri ya. Apa yang dihasilkan oleh istri, ya suami tahu itu milik dia. Ya, suami tidak boleh kemudian mengambilnya ya tanpa atau mengambil seperti milik dia, itu tidak boleh. Apakah suami tidak boleh menikmati harta istri? Boleh, ya, boleh ya, tapi dengan syarat. Itu tadi kan hukumnya jelas bahwa harta istri bukan harta suami. Tapi boleh nggak, ada nggak larangan kita menikmati harta istri? Boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Itu tadi istrinya ngasih atau istrinya meminjamkan. Boleh. Bahkan mas kawinnya pun ya, misalnya sudah diberikan mas kawinnya emas sekian gram, kemudian 3 tahun 4 tahun pernikahan, ya 5 tahun pernikahan, istrinya pinter tuh ya, disimpan harta mas kawinnya itu kan, didepositoin misalnya, taruh di bank. Lalu kemudian ternyata dalam perjalanannya setelah 5-6 tahun menikah, suaminya bangkrut, gitu kan. Udah nyari kerja ke sana kemarin nggak bisa, bisnis kolaps juga itu kan. Nah, istrinya kemudian bilang, "Bang, misalnya suaminya nih mau usaha gitu kan, mau buka usaha baru nih. Bingung nggak ada modal gitu kan." Cerita ke istrinya, "Bingung abang mau mulai usaha nggak ada modalnya." Maka kemudian istri ya, misalnya nih ngomong, "Bang, abang inget gak, abang kan dulu ngasih mahar ke saya dulu emas 1 kilo." Gitu ya. Itu saya simpen tuh, gitu nggak saya pakai. Oh gitu ya. Kalau abang mau, abang bisa ambil 1/2 kilo untuk modal. Saya kasih deh 1/2 kilonya ke abang. Boleh. Tapi suami kemudian mengatakan, "Dek, bisa nggak mahar yang adek, yang abang kasih dulu, abang minta." Nah, istrinya nggak mau, atau langsung diperintahkan mahar atau diam-diam, itu nggak boleh. Harus sepengetahuan istri dan kerelaan istri. Boleh. Nah, itu ya. Dalam surah An-Nisa ayat yang keempat Allah katakan, "Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Berilah mas kawin ya atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, ya fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan ya, dan baik akibatnya. Boleh kalau istrinya ngasih ya. Maka di dalam hal ini sahabat iDream, nah para istri juga harus paham ya. Ketika posisinya lebih kaya daripada suaminya, ya lebih sugih ya, lebih makmur daripada suaminya, maka dalam hal ini ya seorang muslimah ya yang ingin ya, yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala harus mengedepankan kebaikan ya, kepada suaminya, kepada keluarganya, suami maksudnya suami ya, suami dan anak-anak. Jangan kemudian mengedepankan orang lain dibandingkan suami ya, dalam hal pemberian. Kan persoalan pemberian gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ngasih ke orang ringan, gampang, mudah, tapi ngasih ke suami mikirnya 17 keliling gitu ya. Oh, pertimbangan ini, wah, itu salah. Itu bukan muslimah yang baik. Muslimah yang baik itu prinsipnya apa? Sama dengan perintah Allah. Misalnya Allah katakan, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah kan buat baik nggak pilih-pilih ya. Allah buat baik maksimal. Nah, maka kita sebagai istri juga begitu, diperintahkan Allah berbuat baik kepada manusia. Manusia yang paling dekat ya suaminya. Ya, tempat tidur, satu tempat tidur kan dekat banget itu ya. Maka dialah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita sebagai istrinya. Ya. Ya begitu ya.
Jadi jangan sampai kemudian ya itu tadi yang ngasih ke orang mudah gampang, ngasih ke suaminya susah. Nah, di dalam hal ini bahkan Rasulullah SAW ya, ini dalam satu hadis ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, radhiyallahu anhu, dalam sahihnya dia berkata ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, ja'at Zainabu imra'atu ibni Mas'udin ya, tasta'zinu alaihi faqila ya Rasulullah hadza Zainab. Faqala ayu Zainab, faqala ayu Zayanib, faqila imratu ibnu Mas'ud ya. Qala na'am, i'zanu laha ya, fauzinu laha. Qalat ya Nabi Allah, innaka amarta al-yawm bisadaqah wa kana 'indi hulli ya, hulliyun li ya, fa'aradtu an atasaddaqa bih ya. Rasulullah SAW di dalam hadis ini dikatakan ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, diceritakan bahwa ada satu ketika datang ya, Zainab istri ya, dari Ibnu Mas'ud minta izin ya, tasta'zinu alaihi, minta izin kepada Rasulullah untuk bertemu dengan Rasulullah. Fakila ya, lalu kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah hadhihi Zainab ya, ini Zainab datang gitu ya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan ayu Zayanib ya, Zainab yang mana, karena nama orang Arab itu banyak mirip-mirip ya. Bahkan salah satu istri Rasulullah juga namanya Sayyidah Zainab ya. Ada dua orang ya, Sayyidah Zainab istri Rasulullah. Fakila dikatakan kepada Rasulullah, imratu ibni Mas'ud ya, istri dari Ibnu Mas'ud. Qala na'am ya, silakan kata Rasulullah. Uzunulaha ya, izinkan dia untuk masuk. Maka diizinkan dia masuk. Lalu kemudian Sayyidah Zainab mengatakan ya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah ya, innaka amarta al-yawm bisadaqah, engkau kan nyuruh kami bersedekah hari ini ya, itu ya. Ya, wa kana 'indi khalliyul li ya, dan saya punya perhiasan. Nah, dan ya, punya perhiasan nih gitu ya. Fa'aradu an atasaddaq bihi, dan aku ingin ya bersedekah dengan perhiasan gue ini. Ya, faza'ama ibnu Mas'ud annahu waladahu ahaqqu min tasaddaqtu bihi ya. Lalu kemudian Sayyidah Zainab mengatakan, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dirinya dan anaknya, bisa jadi ini anak sambung maksudnya, anak sambung dari Sayyidah Zainab begitu ya. Jadi mungkin nikahnya duda gitu ya, duda punya anak, kemudian ya, jadi punya anak sambung Sayyidah Zainab ini. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan kepada istrinya ini ya, jadi istrinya bilang, ini saya mau sedekah nih gitu ya, karena Rasulullah menyuruh kita sedekah hari ini. Nah, maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kepada istrinya, kamu tahu enggak ya, saya dan anak saya ini, maksudnya anak sambungnya mungkin kan, itu lebih berhak daripada, lebih punya hak atas harta sedekah kamu, lebih berhak disedekahi gitu ya, daripada orang lain begitu. Nah, beliau bingung nih, benar enggak sih begitu? Maka kemudian Sayyidah Zainab bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya. Ya, dia mengatakan ya annahu wa waladahu ya, sesungguhnya dia Ibnu Mas'ud dan juga anaknya ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim ya, daripada orang lain ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, shadaqa Ibnu Mas'ud ya, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ya. Zaujuki ya, suami kamu, wa waladuki, dan anak-anakmu ya, anak sambung atau juga anak kandung ya, anak kandung atau anak sambung sama lah gitu ya. Ahaqqu man tasaddaqti bihi ya alaihim, lebih berhak ya atas harta yang kamu sedekahkan daripada mereka ya, orang lain maksudnya. Maka di sini para istri harus paham, harus sadar ya, ketika dia berbicara, saya ingin berbuat baik dengan harta saya, ya sedekah dengan harta saya ini ya,
maka sedekah yang lebih utama, yang lebih baik ya. Kalau berbicara hierarki dan prioritas gitu ya, maka kepada suaminya ya, yang penghasilannya jauh di bawah dia, dan juga mungkin kepada anak-anak sambungnya kalau dia duda ya, atau juga mungkin kepada keluarganya. Itu lebih utama daripada kemudian dia bersedekah kepada orang lain yang tidak ada kekerabatan, yang tidak ada pertalian nasab ya, baik karena pernikahan atau juga karena kekeluargaan. Nah, ini para istri harus paham gitu ya. Yang ngumrohin orang, ngumrohin karyawan, ngumrohin siapa, tapi suaminya belum umroh. Ngajiin orang tapi suaminya belum haji gitu kan, gara-gara dia nggak punya duit. Nah, salah ya. Jadi disinilah ya letaknya, kita harus cerdas, harus paham syariat, sehingga amal ya yang kita lakukan dengan harta kita menjadi amal terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Dream yang mudah-mudahan bermanfaat ya, sehingga ini menjadi acuan kita ya di dalam berumah tangga, dalam mewujudkan cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.